Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat 17. Saya akan membacakan 2 ayat saja untuk saudara, yakni ayat 13 dan 16 yang berbunyi demikian. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 16, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan satu tema bersama saudara, yakni pelangi janji Tuhan. Banyak orang yang kecewa terhadap janji-janji manis, sebab ada orang yang bukannya menepati janjinya, tetapi malah kabur dari apa yang dijanjikannya. Sehingga ada sebuah meme yang saya baca berkata demikian. Janji kamu sungguh indah dan nyenengin, kayak balon warna-warni, sayang isinya cuman ada angin doang. Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian dengan janji Tuhan. Tuhan tidak lupa, Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menepati janjinya. Mari kita lihat hal ini di dalam kehidupan Nuh. Nuh adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan. Artinya setiap hari Nuh selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Nuh berbeda dibanding dengan orang-orang pada zamannya. Ketika orang banyak pada waktu itu hidup bergelimang dengan dosa, tetapi Nuh memilih untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dan Tuhan muak terhadap dosa. Dan pada waktu itu Tuhan membuat rencana untuk membinasakan seluruh dunia. Mengapa saudaraku? Sebab sifat, karakter, kekudusan Allah, Dia tidak bisa berkompromi dengan yang namanya dosa. Artinya Tuhan tidak bisa membiarkan atau memaklumi dosa-dosa manusia. Tetapi saudaraku, di dalam rencana untuk membinasakan seluruh dunia itu, Tuhan memilih untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah krisis yang tidak disadari oleh banyak orang bahwa Tuhan sudah membuat rencana untuk menghukum dunia, tetapi Nuh memilih untuk taat, untuk membuat bahtera sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, sekalipun hal itu tidak lazim membuat bahtera sebesar itu pada waktu itu. Tetapi saudaraku, Nuh taat. Lalu kemudian datanglah air bah merendam seluruh dunia selama 150 hari atau 5 bulan saudaraku. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tersisa. Ada satu kejadian menarik yang saya amati saudaraku, dari Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika air bah itu akhirnya surut, bagaimana Nuh kemudian keluar dari bahtera. Apa yang pertama-tama dilakukan oleh Nuh? Yang pertama-tama dilakukan oleh Nuh adalah dia mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nuh membawa persembahan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hal menarik yang saya maksudkan di sini. Kejadian 8 ayat 21 berkata bahwa ketika Tuhan mencium bau persembahan Nuh, maka terbitlah niat di dalam hati Tuhan, sehingga Tuhan pengen berjanji bahwa Dia tidak akan lagi membinasakan umat manusia, keturunan anak-anak manusia dengan banjir besar global yang melanda seluruh dunia. Tuhan tidak akan melakukan itu lagi. Bapak Ibu Saudaraku, saya merenungkan bahwa persembahan Nuh, bagaimana Nuh keluar dari bahtera itu bersama-sama dengan keluarganya. Persembahan Nuh adalah persembahan dari seorang yang menyadari bahwa dia hidup pada waktu itu benar-benar dia adalah seorang yang terluput. Dia ada pada hari itu, benar-benar dia adalah seorang yang nyaris, yang diselamatkan
hanya oleh anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Maka saudaraku, pastilah persembahan Nuh adalah persembahan yang terbaik yang pernah dia berikan seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dengan persembahan-persembahan kita? Saya mengenal sepasang suami istri yang sudah tua, sakit penyakit mulai menerpa hidup mereka. Saya mengetahui bagaimana perjuangan hidup mereka. Dulu sepasang suami istri adalah orang yang kaya raya, tetapi kemudian mereka jatuh bangkrut. Mereka harus jual sana jual sini. Tetapi saudaraku, ketika mereka akhirnya menjual tanah mereka yang terakhir, mereka tidak lupa untuk membawa persembahan perpuluhan mereka, hasil penjualan tanah itu, ke gereja. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi saudaranya yang mengetahui persembahan mereka itu, saudaranya itu berkata, "Ngape? Kenapa? Tahu-tahu hidup udah susah, sok-sokan memberikan persembahan perpuluhan biar diketahui oleh orang lain." Bapak Ibu Saudaraku, mendengar hal tersebut, hati saya pada waktu itu menjadi sedih. Sebab saya berpikir, bukankah persembahan orang itu Tuhan yang menilai? Dan Bapak Ibu Saudaraku, ternyata persembahan sepasang suami istri ini menjadi persembahan perpuluhan mereka yang terakhir kepada Tuhan. Sebab keduanya kemudian secara berturutan dipanggil Tuhan pulang ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi satu keyakinan saya bahwa mereka tidak kembali kepada Tuhan dengan tangan kosong. Sebab di akhir hidup mereka, sekalipun mereka tua, sekalipun mereka susah, sekalipun mereka sakit-sakitan, tetapi mereka terus berjuang untuk mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana itu tidak menjadi, masakan itu tidak menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita memberi yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Lalu saudaraku, selanjutnya Tuhan memeteraikan janjinya itu, janji bahwa Dia akan memelihara umat manusia bersama keturunannya. Dia memeteraikan janji itu dengan memberikan busurnya di awan yang kita kenal dengan pelangi. Jadi saudaraku, jika engkau dan saya melihat pelangi, ingatlah bahwa itulah meterai janji Tuhan. Dia pelihara hidup saya dan saudara. Dia tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Tetapi saudaraku, orang yang lemah imannya tidak akan pernah mengenali pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia bisa saja berkata bahwa dia selamat hari ini itu karena kebetulan, karena dia rajin cuci tangan, karena dia rajin jaga jarak. Dia tidak mengenali bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja, bukan semata karena dia menjaga kesehatan, tetapi karena pemeliharaan Tuhan yang membuat dia bisa selamat dari sekian ribu orang yang harus mati di dalam bencana demi bencana hari-hari ini. Dan saudaraku, yang lebih indah dari janji Tuhan yang paling mulia, yaitu janji keselamatan, bahwa engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan binasa, melainkan engkau akan memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Maka saudara percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bahkan berbaktilah selagi engkau dan saya masih kuat, selagi engkau dan saya masih punya kesempatan, selagi engkau dan saya masih bisa memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berbakti kepada Tuhan, sebab kita ingat janji Tuhan, ya dan amin, akan ditepati dalam hidup kita hari ini maupun di hari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya dengan iman yang semakin teguh, sehingga kita bisa kenal, sehingga kita bisa menghitung berkat demi berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.